mula kebaktian kita. Dari pihak B11, welcome to our fellowship. So before we start, mari kita berdoa. We like to invite kita punya brothers Matthew untuk ringan doa kita. Mari kita berdiri, kita sama-sama berdoa. Silakan kepada Jim. Mari kita memulakan kebaktian kita pada malam ini dengan berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Sekali lagi Tuhan, kami naikkan pujian syukur kami. Terima kasih Tuhan atas pimpinan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan dari pagi tadi, sehingga pada malam ini kami berkumpul di tempat ini. Tuhan, terima kasih sekali lagi kami ingin memulakan kebaktian kami pada malam ini, dan menyerahkan setiap pribadi kami, menyerahkan pujian penyembahan setiap yang terlibat. Dan kami berdoa juga untuk teman-teman yang ada di platform lain, baik yang ada di darat, dan juga Pastor Lenet yang akan menyampaikan firman Tuhan pada malam ini. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap pelayanan kami pada malam ini hanyalah untuk memulia, hanyalah untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sekali lagi Tuhan. Setiap musik yang kami gunakan, Tuhan kami berdoa agar ada urapan kuasa yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya ada kuasa-kuasa yang gelap, roh-roh yang tidak berkenan, yang coba mengganggu, yang coba membawa pikiran kami, hati kami tidak tenang, beribadah, menyembah Engkau Tuhan. Kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus kami tengking, kami ikat semuanya. Kami hanya mengundang kuasa Roh Kudus, mengundang Tuhan untuk memimpin dan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan pengucapan syukur kami yang kami minta, yang kami panjat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Brother sedikit. Sebelum kita mulakan persembahan dan pujian kita, mari kita menyanyi satu lagu sembah untuk kuasa Roh Kudus bekerja dalam setiap dalam penghidup kita sehari-hari ini. Baik, kita sama-sama nyanyikan terima kasih Tuhan kerana Tuhan ada berada di tempat kita ini. Tuhan ada berada di tempat Anda. Biar kuasa Roh Kudus bekerja, biar kuasa Tuhan memasuki setiap ruangan kehidupan kita. Ayo saudaraku dan saudariku, mari kita sambungkan suara kita menyanyi terima kasih Tuhan. Sudah, saya lah. Reading berapa? Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Yang Kau beri hari ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Yang terbaik, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Tuhan, Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat raya glory Tuhan Haleluya, puji terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan nama Tuhan. Oke, saya serahkan kepada saudara kita Joshua untuk memimpin mengiring kita dalam pujian dan sembah. Oke, mari kita berikan sorak tanda tepukan mendukung untuk Tuhan sekali lagi. Haleluya. Pada malam ini bersuka cita karena pada malam ini kita mengadakan kebaktian yang pertama kalinya di mana kita bergabung di antara platform-platform lain yang ada di laut sekarang ini daripada NC3, daripada Kumang dan juga E11, begitu juga Pastor Leonard, Sis Diana dan juga yang mengikuti kita daripada onshore. Salam Kristus dan semoga Tuhan memberkati semua. Mari kita teruskan pujian penyembahan kita pada malam ini. Kita bawa lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Sesuai kita membawa lagu ini, saya minta semua kita berjabat tangan bersama yang lain. Kita nyatakan Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita berjabat tangan antara kawan-kawan kita di mana pun kita berada. Nyatakan dalam Yesus kita bersaudara. Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus nyatakan kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Segala dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Katakan dalam Yesus ada sukacita. Yesus ada sukacita. Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacitanya. Ada sukacita. Dalam Yesus. Dalam Yesus ada sukacita. Segala dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Ada sukacita. Ada kemenangan. Dalam Yesus. Katakan ada kemenangan. Ada kemenangan. Kita bersama-sama. Dalam Yesus.
Ada kemenangan dalam Yesus, dalam Yesus ada kemenangan, sekarang dan selamanya dalam Yesus. Haleluya, ada kemenangan, ada kemenangan. Lagi sekali dan sesuatu saudara. Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara dalam Yesus, dalam Yesus. Kita bersaudara. Siapkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus yang sanikan kita. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang Dia sering berbahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang Dia. Baiklah, sama-sama dengan tangan. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Oke, untuk kawan-kawan kita. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi ditekan. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia bersama saudara seiman. Dekat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dan satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi bergandengan tangan dengan kawan-kawan kita. Gandengan tangan dalam kasih, agar hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kita sebutan, kita serahkan dulu inspirasi Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan kita yang dahsyat. Dari utara ke selatan. Pada malam ini terdengar pujian bagi Allah kita. Ada amin. Dari NC3, dari Kumang, dan daripada I11, daripada darat, daripada B11 kita dengar nama Tuhan kita dipuji pada malam ini. Ada amin. Haleluya. Mari kita bawa lagu ini Allahku dahsyat dengan penuh semangat.
Nyatakan. Dari utara ke selatan, kedengaran hujan lagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Nama Yesus sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Sekali lagi, sama-sama kita dipenuhkan. Tinggikan namamu. Haleluya. Kita sekali lagi juga Tuhan kita. Memang Tuhan kita itu dahsyat, luar biasa. Ada amin. Haleluya. Kita teruskan pujian penyembahan kita pada malam ini. Kita naikkan ucapan syukur kita karena kasih Tuhan itu mengalir ke setiap pribadi kita pada malam ini. Dia mengasihi kita. Bahkan rencananya kita pada malam ini dapat bersama-sama bersekutu karena Tuhan mengasihi setiap pribadi kita. Dia tidak mengira siapapun kita, apapun pelanggaran kita. Yang dia mau hanyalah hati kita yang rindu untuk datang kepadanya. Mengucap syukur dengan segala berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan lagu ini sebagai doa kita, sebagai ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh akan terbukti. Angkat suara kita bersama-sama nyatakan. Ketika dia berserahkan anaknya, siapa berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Dan sekali lagi, kasih Allah. Kasih Allahku sungguh tak terbukti. Angkat doa kita, angkat teman syukur kita harus sama-sama. Serahkan sama kami. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Angkat suara kita bersama-sama nyanyikan ucapan syukur kita. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Angkat doa kita bersama-sama. Kami serahkan Tuhan. Ku serah selama hidupku. Serah sekali lagi bersyukur.
bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita mengajak saudara-saudari sekalian mengambil sedikit masa bawa dalam doa kita, bawa dalam hati kita. Biarkan semua ucapan syukur kita atas berkat Tuhan yang diberikannya pada minggu ini, pada hari-hari sebelumnya. Kali dalam doa kita, pada ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan bersama bagi kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami sedarkan kami cuma manusia yang biasa Tuhan. Tetapi kasih-Mu yang luar biasa Tuhan, yang memberkati setiap bagi kami Tuhan. Di wilayah Tuhan, di SC3, di Kumbang dan juga di 11 Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu itu mengalir kepada kami Tuhan. Pekerjaan kami Tuhan. Kesehatan kami, masa depan kami Tuhan adalah berkat kepada Engkau Yesus Kristus. Biar Tuhan kami memakai Tuhan segala yang kami ada Tuhan untuk mengagungkan Engkau Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan menjadi terang dan garam di mana kami berada Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah itu sungguh terbukti dengan kami Tuhan. Oh kami sembah Engkau Tuhan. Oh Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Naikkan doa kita, naikkan syukur kita. Kami sembah Engkau Tuhan pada malam Yesus Kristus. Karena Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamatkan kami. Mari kita angkat sekali lagi lagu ini dengan doa kita. Kasih aku sungguh telah terbukti. Thank you Jesus. Thank you yang kami agungkan Engkau. Terima kasih ucapan syukur kami akan selalu bersama-sama bersyukur, bersyukur, karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kau sekali akan bersyukur, 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 bersyukur. Kami kasih sembahyang. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidup kami Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Beri janji kami Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari kita teruskan penyembahan kita. Betapa hatimu sederhana, terima kasih Yesus. Mengasihiku Tuhan. Kau beri sekali kita katakan betapa hati kita berterima kasih pada Tuhan Yesus. Betapa hatiku Tuhan. Berterima kasih Yesus.
Kau mengasihiku, Tuhan. Kau memilihku. Haleluya. Nyatakan bersama-sama. Hanya Tuhan bersesembahan segenap hidupku, jiwa dan ragaku, patah memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersemangat. Hanya Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, betapa hati kami mengasihi Engkau Tuhan, karena kasih-Mu itu luar biasa Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi pada kami di depan ini Tuhan. Segala kelemahan kami Tuhan, segala cabaran yang kami lalui Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, dengan kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan. Pada malam ini Tuhan, yang lemah tubuh di antara kami Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Yang mengalami masalah Tuhan, Engkau hiburkan mereka Tuhan Yesus. Bila Tuhan kami terus percaya kepada Engkau Tuhan, dikuatkan oleh Engkau Tuhan. Bila kami dengan nama Engkau Yesus, kami merasakan sukacita Tuhan. Karena hati kami Tuhan, tunjuk pada Engkau Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Yang kami sembah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Haleluya, karena luar biasa Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan, di tempat ini pada malam ini Tuhan. Memberkati setiap bagi kami Tuhan. Haleluya Kudus. Haleluya Kudus. Kami sembah kepada malam ini Tuhan. Letakkan dalam hati Anda masing-masing. Letakkan syukur Anda kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan itu luar biasa. Mari angkat lagi sekali lagi lagu ini. Menyatakan hanya itu persembahanku. Haleluya. Yesus. Ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, dapat memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersemangat. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dan letakkan sekali lagi hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, patah memiliki harta kekayaan yang cukup berarti semangat. Hanya ini permohonanku, terimalah persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakailah hidup kami, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Sekali ingin baca, pakailah hidup kami Tuhan, pakailah hidupku
sebagai anakmu seumur hidup. Haleluya, Tuhan, janji kami pada malam ini Tuhan, pakaian hidup kami Tuhan, seumur hidup kami Tuhan. Haleluya, terimalah puja penyembahan kami pada malam ini Tuhan, semuanya adalah untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Segala kuasa, segala berkat Tuhan, kami ucap syukur Tuhan. Inilah jemaat-Mu pada malam ini Tuhan, Kau berkati setiap pribadi kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengar perkongsian firman daripada Pastor Leonard Tuhan. Engkau berkati beliau Tuhan, agar segala firman yang disampaikan oleh beliau Tuhan menjadi makanan rohani yang kami haus selama ini Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan buka hati pikiran kami masing-masing Tuhan, agar kami dapat mengenal Tuhan, mendengar dan memahami Tuhan message yang Kau ingin sampaikan melalui beliau Tuhan Yesus. Kali lagi Tuhan, kami agungkan nama-Mu Tuhan, kami angkat tinggi nama-Mu pada malam ini Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Bapa kami di surga. Inilah doa kami, penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya katakan amin. Haleluya. Berikan Tuhan kita. Haleluya. Sekarang kita akan beri masa dan persiapan untuk Pastor Leonard. Shalom. Shalom bagi semua saudara-saudari yang di lautan belantara. Jelas suara Pastor? Ya, jelas. Oke, puji Tuhan. Shalom. Selamat bertemu di dalam kasih Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita karena yang edah ini alam maya kita dapat bertemu malam hari. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, sedikit brief introduction supaya kita mengenal yang lain. Brief introduction diri. Oke, dan nama saya Pastor Leonard di sana terlihat berkeluarga di Jesi, dan kami diberkati dengan 5 orang anak. Josiah dan Joshua Aryan, dan 4 yang lelaki. The only daughter ialah 1 Deborah. Okay. So sebelum dipanggil full time, saya bekerja di camp sebagai oil tanker driver, membaluri minyak dan menghantar minyak dari base camp, terkadang daripada Lock Pond pergi ke tempat traktor. Macam hilang suara, tidakkah? Masih jelas lagi. Oke, puji Tuhan. Oke, jadi saya bekerja sebagai oil tanker dalam beberapa tahun. Sebelum dipanggil Tuhan, dan Tuhan panggil pada suatu hari, Tuhan panggil, dan dari situ saya berhenti bekerja dan pergi Bible School. Yang pertama pergi Mary Evangelical MEC, Mary Evangelical College, mengambil diploma 3 tahun di situ, dan melanjutkan kuliah lagi di ambil bachelor di Klang, MBS Klang. Mereka katakan MBS itu ada 10 lecturer kami dan juga student buat satu joking tentang MBS. MBS kalau short form dia makan besar selalu, ya, tetapi nama seminari itu adalah Malaysia Bible Seminary. Okay, mereka sama joking saja, MBS makan besar selalu. Ya. So saya ambil bachelor saya di situ, Bachelor of Theology, dan lepas itu saya start melayani tahun 2007. Saya melayani
kita dipanggil Tuhan untuk start dari di Bible School dari tahun Januari 22 tahun 2002, tahun 2002, dan sudah dari MBS graduate dengan Bachelor of Theology, start melayani di IM Lutung Baru English Congregation. Dan situ 5 tahun. Sementara itu saya ambil modular class MCS, yaitu Master of Christian Studies. So, selesai sambil melayani sambil modular, so saya ambil MCS dan melayani di Lutung Baru English Congregation untuk 5 tahun, dan di setahun itu pergi ke Taman Tunku di M Masakayang 3 tahun di situ, dan mulai tahun 2015 proses planting di Taman Jelita. Itulah start mulainya di M Pelangi, di M Pelangi, dan itu sebagai pengenalan kita dan pemulaan pengenalan pada hari ini. Puji Tuhan karena bersua dengan kalian di lautan belantara. Puji Tuhan ya. Dan saudara-saudariku, pada malam hari ini saya ingin berkata dalam satu topik yang dalam flyer kita, yaitu peluang dan kesempatan. Nah, di dalam hidup ini kita semua diberi peluang dan kesempatan dalam hidup ini dalam banyak aspek kehidupan kita di dunia ini. Kita diberi banyak peluang dan kesempatan. Tapi pada malam ini, pada kali ini saya ingin kongsikan dari perspektif firman Tuhan, yaitu dalam Alkitab, tiga aspek yang Tuhan dan Allah kita, Yesus Kristus, mau kita tahu. Tiga aspek berdasarkan firman Tuhan yang saya percaya Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, mau kita tahu. Dan pertama saya ingin membawa kita dalam pengenalan tentang Tuhan dan Allah kita. Who is our God, the Almighty God. Dalam firman Tuhan, kita kenal Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam everything, pada permulaan sudah wujud firman, dan firman itu bersama Allah, dan firman itu ialah Allah. Dia bersama Allah pada permulaan. Segala-galanya diciptakan melalui Dia. Daripada segala yang wujud, tiada sesuatu pun yang diciptakan tanpa Dia. Hidup ada dalamnya, dan hidup itu cahaya manusia. In the beginning, before all time, was the Word, that is Christ. And the Word was with God, and the Word was God Himself. And the Word was God Himself. He was present, hadir, originally with God. All things were made and came into existence through Him. And without Him was not even one thing made that has come into being. In Him was life, and the life was the life of man. Nah, saudara-saudari, inilah Tuhan dan Allah kita, Yesus Kristus. Nah, Allah yang luar biasa, yang maha kuasa, yang maha adil, the omnipotent God, omnipresent God, omniscient God. Allah yang maha adil, maha kuasa, maha tahu, hadir bersama kita pada malam hari ini. Karena baginya tiada batas, dan no hindrances dalam alam maya bagi Allah kita. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi setiap orang. Dalam Yohanes 3 ayat 16-18,
Inilah kesaksian firman Tuhan tentang kasih Allah kepada saudara dan saya, bahkan kepada dunia ini. Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup kekal. Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi supaya melalui dia, dunia ini diselamatkan. Baik dia. Nah, sesiapa yang percaya kepadanya tidak dijatuhi hukuman. Sebaliknya, sesiapa yang tidak percaya sudah pun dijatuhi hukuman, karena dia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, ini kasih Allah kepada seluruh dunia, ciptaannya, manusia di dalam dunia ini. For God so loves the world that He gave His one and only begotten Son, Jesus Christ. Nah, 3 aspek yang saya ingin sampaikan kepada kita, yang saya percaya Tuhan dan Allah kita mau kita tahu daripada pencipta kita. Pencipta kita mau kita mengenal dia. Yang pertama, nah Tuhan dan Allah pencipta alam semesta, siapapun diri kita, dia mengasihi kita. Salib Kristus bukti Allah mengasihi kita. Dia mati menebus dosa kita. Dia mati dikuburkan untuk menebus dosa kita atas dirinya. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian, hidup dan menjadi juru selamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. 1 Korintus 15:3 ayat 4. Aku telah menyampaikan kepadamu hal-hal utama yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati untuk menebus dosa kita, sebagaimana tersurat dalam kitab suci, bahwa dia telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sebagaimana tersurat dalam kitab suci. Allah datang menjadi manusia, incarnation, supaya dapat mati menebus dosa kita. Redemption ataupun penebusan. Harga penebusan hidupnya. Standar penebusan perfection, kesempurnaan. Jadi hanya Tuhan Allah saja. Itulah Tuhan Yesus Kristus datang. Hanya Tuhan Yesus Kristus, manusia 100%, Allah 100%, dapat dan layak menjadi perfect sacrifice untuk kita. Dan dia bangkit dari maut supaya menjadi juru selamat orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudari, Tuhan dan Allah kita, pencipta alam semesta, sumber kehidupan, mahu kita mengenal dia. Pertama, dia mau kita mengenal dia. Allah yang luar biasa, pencipta alam semesta, sumber kehidupan. Dia mau kita mengenal dia. Yesus datang represent the exact representation of who God is. Allah yang tidak dapat dilihat. Yesus Kristus datang menyatakan this is God dalam dirinya. Bahkan dalam firman Tuhan, the deity of God, kepenuhan Allah tinggal di dalam Yesus Kristus. Keseluruhan, kepenuhan ilahi Allah tinggal di dalam Yesus Kristus, dalam Kolose. Nah, dia mengasihi kita. Siapapun diri kita, dia mengasihi kita. Manusia adalah ciptaan Allah satu-satunya, yaitu Allah yang kita kenal melalui Yesus Kristus dan yang mengasihi kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama tadi, dia mau kita mengenal pencipta kita, yaitu Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, our creator, sumber kehidupan. Dia mau kita yang diciptakan mengenal dia. So kita dapat mengenal dia karena dia telah datang di dunia ini lebih 2000 tahun yang dulu. Dia mau kita mengenal dia karena dia mengasihi kita. Nah, yang kedua, saya percaya Tuhan dan Allah kita mau kita diselamatkan. Mau kita diselamatkan, yaitu menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kita. Yang pertama tadi, mengenal Tuhan dan Allah kita. Dan yang kedua, dia mau kita diselamatkan. Kasih Allah kepada semua orang, namun hanya satu cara diselamatkan, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, the only one Savior who save us. Kasih Allah kepada semua orang
Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 tadi. Namun hanya satu cara dia menyelamatkan, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus yang menebus dosa kita, mati untuk dosa kita, dikuburkan pada hari yang ketiga, bangkit menjadi juru selamat orang percaya. Nah, dia harus bangkit supaya menjadi juru selamat. Dia harus mati supaya dosa diampuni. Kalau dia menjadi Allah terus, tidak dapat dia mati-mati dan tidak sah, tidak dapat dia menjadi korban dosa kita. Itulah dia datang menjadi manusia, tujuannya mati menebus dosa kita, dan dia bangkit supaya menjadi juru selamat, mengalahkan maut, mengalahkan iblis, dan di dalam dia ada kehidupan. Nah, dia mau kita mengenal dia itu. Dan yang kedua tadi, yang kedua sekarang ini dia mau kita menerima dia menjadi juru selamat. Dia mau kita diselamatkan melalui dia, karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Ayat seterusnya direct kita kepada jalan keselamatan jiwa kita. Pertama, Kisah Rasul 4 ayat 12, EVB. Tiadalah penyelamatan melalui sesiapa yang lain, karena tiada nama lain di bawah langit ini diberikan dalam kalangan manusia yang dapat menyelamatkan kita. Dalam tafsiran baru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Now salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Dia sangat mengasihi kita, dia mau kita diberkati dengan keselamatan jiwa kita. Itulah dia mati menebus dosa kita, dia bangkit supaya menjadi juru selamat kita. Dia mau semua orang diselamatkan, dan caranya melalui dirinya. God has paid the ransom for our sin, redeem us from the mire of sin. Menebus kita dengan harga hidupnya menjadi miliknya. Penebusan ada harga dan dibayar dengan nyawanya, hidupnya. Perfect sacrifice. Nah, saudara-saudariku, dia mengasihi kita dan dia mau kita diselamatkan, dan keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Dia mau kita diberkati keselamatan jiwa kita, karena eternity kekal. Hidup kita di dunia ini tidak selamanya. Jadi prepare us for eternity, for the eternal life. Firman Tuhan disampaikan, Yesus datang untuk kita. Inilah berita baik untuk kita. Allah begitu mengasihi kita. Bukti Allah mengasihi kita, Roma 5 ayat 8. Tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya sendiri terhadap kita dengan demikian, yaitu ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. God initiate untuk datang mengasihi kita. While we were still sinners, selagi kita masih dalam dosa, Allah membuktikan kasih-Nya, Yesus datang. Salib Yesus membuktikan kasih Allah kepada kita. Nah, saudara-saudariku, begitu kita sangat diberkati karena kita menerima Allah dan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita. Siapapun diri kita, dia telah memberikan hidupnya menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Nah, seterusnya, step to get saved. Dalam firman Tuhan, bagaimana caranya kita diselamatkan jiwa kita? Roma 10 ayat 9 sampai 10, FEB. Jika kamu akui dengan mulutmu bahwa Yesus ialah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkannya daripada kematian, kamu akan diselamatkan. Karena dengan hatimu kamu beriman dan diperbenar, dan dengan mulutmu kamu mengaku lalu diselamatkan. Dalam tafsiran baru, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yaitu kita percaya, kita agree dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Yesus mati untuk dosa kita, kita percaya. Yesus mati untuk dosa kita, berdasarkan firman Tuhan kita percaya. Jadi kita agree dengan firman Tuhan. Jadi Allah katakan kita benar, because we agree with the words of God. Kita agree itu benar. Yesus mati untuk dosaku karena Allah mengasihiku. Tercatat dalam firman Tuhan. Jadi kita agree. So firman Tuhan katakan tadi,
kita dibenarkan. We are made righteous before God because we agree to the truth written in His word. Tapi langkah kedua untuk diselamatkan, kita mengaku dengan mulut kita, this is my God, this is my Savior. Yaitu kita menerima Yesus dalam hidup kita menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kita bertobat, dan kita bertobat maksudnya kita bertobat karena tidak ada yang sempurna. Kita bertobat, Tuhan, saya perlu Engkau. Kita bertobat dan menerima Yesus dengan iman, menerima Dia dalam hidup kita menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dengan confession kita, mulut kita mengaku dan diselamatkan. Kata firman Tuhan. So yang pertama tadi mengenal Dia, pencipta kita. Yang kedua, Dia mau kita diselamatkan. Jalan keselamatan Dia telah menyatakannya, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Menerima Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat. Dan yang ketiga, Tuhan beri kita kesempatan, peluang untuk melayani tujuan Tuhan dalam hidup kita. Supaya bukan hanya selamat masuk surga, tetapi di surga kita diberi upah kekal daripada Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Karena kita telah menggunakan kesempatan dan peluang dalam hidup ini, di dunia ini, melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan hidup kita. Kita telah invest hidup kita dengan eternal investment. Apapun vocation kita, apapun pekerjaan kita, kita semua diberi peluang dan kesempatan meskipun peranan kita berbeda. Amen. Meskipun peranan kita berbeda, Tuhan Allah kita memberi kita peluang kesempatan untuk melayani tujuan Tuhan dalam hidup kita. Supaya bukan saja kita masuk surga karena Yesus adalah Juru Selamat kita, tetapi kita juga lining up untuk reward daripada Tuhan. So, semua kita diberi peluang kesempatan dalam hidup ini. Nah, kita masuk dalam kesempatan peluang melayani Tuhan. Apapun pekerjaan kita, apapun vocation kita, semua kita diberi peluang kesempatan. Karena Tuhan mau kita menerima upah pada suatu hari kelak in the eternal blissful presence of God. Yohanes 9 ayat 4-5 ini tentang kesempatan peluang melayani Tuhan. Tentang masa kita dalam hidup ini. Yohanes 9 ayat 4-5 EVB. Selagi siang kita mesti melakukan tugas Dia yang telah mengutusku. Malam akan tiba apabila seorang pun tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Selama aku di dunia, akulah cahaya dunia. Tuhan Yesus berkata dalam tafsiran baru, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dunia, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ini saudara-saudari berbicara tentang kesempatan peluang masa dalam hidup ini. Karena masa akan berlalu, silih berganti. Dan Tuhan berkatakan dalam ini, memberi kita pengertian bahwa kesempatan dan peluang ada dalam hidup ini dan akan berlalu. Kesempatan dan peluang ini malam berbicara pengertiannya yang pertama, karena kita tidak selamanya di sini. Dan kita tidak selamanya di tempat kita. Kita tidak selamanya hidup di dunia ini. So, di masa yang Tuhan berikan, ini adalah kesempatan peluang melayani Tuhan. Dan Tuhan Yesus katakan, malam akan tiba di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. So, masa yang ada pada kita, peluang yang ada masa kita adalah waktu kita masih ada peluang. Yang pertama, waktu kita masih hidup di dunia ini. Dan juga waktu kita masih kuat, masih dapat bergerak, supaya kita menjadi saksi Kristus. Dan juga apapun peranan vocation kita dapat melayani Tuhan dengan hidup kita, dengan masa kita, dengan harta benda kita. Selagi kita masih dapat. Kalau sudah tidak dapat, kalau sudah terlalu tua, sekiranya tidak dapat bergerak lagi, tidak dapat aktif kuat lagi, mau melayani Tuhan pun tidak dapat. So, itu juga membicara kepada kita tentang kesempatan. Apalagi kalau sudah meninggal dunia, langsung tidak ada kesempatan. So, berbicara kepada kita adalah inilah kairos moment dalam hidup kita, melayani Tuhan dengan hidup kita. Apapun yang kita lakukan, diberi kesempatan melayani Tuhan. Nah, Tuhan Yesus katakan, akulah terang dunia. Selagi aku ada di dunia, akulah terang dunia. Dan setelah Dia pergi, Roh Kudus datang dan Dia berkata juga, you are the light of the world. Dia katakan kepada tubuh Kristus, saudara dan saya, kita adalah terang dunia. Yesus adalah the big light. Tetapi di dalam Dia,
kita membawa terang Kristus. Jadi kita di dunia ini kita menjadi terangnya. We are the light of the world. Maksudnya kita menjadi saksi bagi Kristus. Nah, kamu ialah, ini dalam Matius 5 ayat 18 sampai 16, kamu ialah cahaya dunia ini. Kota di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Biar siapa memasang pelita lalu menyorokkannya di bawah pasu, tentu dia meletakkannya di atas kaki pelita untuk menerangi seisi rumah. Biarlah cahayamu juga bersinar di hadapan orang ramai, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik lalu memuji Bapamu yang di surga. Nah, oleh itu saudara-saudara yang kukasihi, teguhkanlah pendirian. Ini dalam 1 Korintus 15:58. Oleh itu saudara-saudara yang kukasihi, teguhkan pendirian, jangan beranjak, dan bersungguh-sungguhlah dalam pengabdian kepada Tuhan. Kamu tahu bahwa dalam Tuhan jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Dalam tafsiran baru, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, dalam topik kita tadi, 3 aspek yang saya percaya Tuhan Allah kita mau tahu. Nah, kesempatan dan peluang berbicara kepada masa kita dalam hidup ini. Yang pertama tadi, Tuhan Allah kita mau dalam hidup ini mengenal pencipta kita. Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan mau kita diselamatkan dan mau kita menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita diberkati dengan keselamatan jiwa kita. Jiwa manusia tidak mati-mati. Meskipun tubuh kita akan lesap juga pada suatu masa. Karena tidak ada yang hidup terlalu lama di dunia ini. Sakit tidak sakit, pada suatu hari manusia itu kalau Tuhan lambat mengangkat gerejanya, pasti juga gol. Jiwa manusia itu hidup selama-lamanya. Jadi itulah pentingnya, inilah masa kita menerima Yesus supaya menjadi juru selamat jiwa kita. Nah, yang pertama tadi, Allah pencipta kita, di dalam Yesus Kristus mau kita mengenal dia, pencipta kita. Yang kedua, menerima dia menjadi Tuhan juru selamat kita, mempersiapkan kita bertemu dengan Tuhan. Keselamatan jiwa kita, inilah the greatest miracles yang Tuhan lakukan dalam kehidupan seseorang. Eternal life is forever. Jadi yang ketiga, Tuhan juga mau kita menerima upah daripada dia waktu kita bertemu dengan dia di surga. Tidak kita tangan kosong saja, tapi nama kita dipanggil lining up to receive rewards daripada dia. Karena kita di dunia ini telah menggunakan investment hidup kita melayani Tuhan dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita, dengan hidup kita apapun pekerjaan kita. Nah, yang ketiga, melayani Tuhan, pelayanan Tuhan dengan hidup kita, apapun vocation, apapun pekerjaan kita. Semua kita diberi peluang dan kesempatan dalam hidup ini untuk melayani Tuhan, pelayanan Tuhan. Menjadi saksi bagi Kristus dengan testimoni lifestyle hidup kita. Itu juga cara melayani Tuhan. Menjadi saksi Kristus dengan kesaksian hidup kita sebagai orang percaya. Kalian sekarang melayani Tuhan dengan kesaksian hidup kalian sebagai orang percaya di tengah-tengah lautan. Dan menjadi saksi Kristus. Dan melayani Tuhan dengan support pelayanan Tuhan. Ini penting. Karena pelayanan Tuhan juga in-cost. Ya, pelayanan Tuhan memerlukan dana in-cost. Memenangkan jiwa perlukan in-cost. Jadi cara juga kita melayani Tuhan dengan support pelayanan Tuhan, hamba Tuhan dengan keuangan kita. Nah, Tuhan dan Allah kita yang kita layani dalam hidup ini sebagai orang percaya adalah Tuhan dan Allah yang benar. The one and only true God, Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 20 dalam EVB pertama, kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan memberi kita pengertian supaya kita mengenal dia yang benar. Kita ada di dalam dia yang benar, bahkan di dalam anaknya, Yesus Kristus. Inilah Allah yang benar dan hidup yang kekal. This is the true God and eternal life. Siapa? Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Eternal life di dalam dia. He is God, omnipotent God, omnipresent God, omniscient God. Dalam EVB pula,
1 Korintus 15 ayat 58. Oleh itu, saudara-saudariku yang kukasihi, teguhkan pendirian, jangan beranjak. Dan bersungguh-sungguhlah dalam pengabdianmu kepada Tuhan. Kamu tahu bahwa dalam Tuhan, jerih lelahmu, your labor in the Lord is not in vain. Tidak akan sia-sia. Apapun peranan kita, semua yang dilakukan pasti Tuhan ingat. Dan kita selain masuk surga, juga menerima upah daripada Tuhan. Amen. Selain di surga, kita juga lining up untuk menerima reward daripada Tuhan. Nah, inilah dalam hidup inilah kesempatan dan peluang untuk investment kekal dengan hidup kita. Dengan hidup kita. Nah, inilah 3 aspek yang Tuhan dan Allah kita mau kita ketahui. Yang pertama tadi, saudaraku, mengenal Dia, pencipta kita, sumber kehidupan. Tuhan dan Allah pencipta kita. Yang kedua, supaya kita menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia mau kita diselamatkan. Yesus mati untuk keselamatan kita. Dia bangkit supaya menjadi Juru Selamat. That is the only way. Because God so love us. So He paid the price. The cross remind us of God's love for us. Eternal love for us. Tidak ada cara yang Tuhan lakukan. Dia harus datang menebus dosa kita. Karena Dia mengasihi kita. Karena Dia tahu satu masa kelak. Expired masa kita di dunia ini. Jadi Dia pastikan Dia mau kita mengenal jalan keselamatan itu untuk keselamatan jiwa kita. Supaya on that day kita dengan Tuhan. Dan diberi peluang untuk kita di dunia ini melayani Dia. Supaya di surga kita juga dipanggil untuk menerima upah. Line up for the rewards daripada Tuhan kita. Nah, inilah 3 aspek yang Tuhan Allah kita mau kita tahu, yang saya percaya sangat yakin seseorang itu harus tahu ini. Yang pertama, manusia harus tahu siapa penciptanya. Dan yang kedua, manusia itu harus tahu jalan keselamatan adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia mau kita diselamatkan. Yang ketiga, Dia mau kita menerima upah di surga. Dan di dunia inilah kita invest hidup kita, masa kita. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan tidak sia-sia. Nah, kesempatan dan peluang datang kepada kita semua. Satu lagi saya ingin katakan, waktu kita di sini, waktu kalian di tempat bekerja sekarang ini juga kesempatan peluang melalui Tuhan mendorong satu sesama, karena mungkin kalian akan pindah ke tempat lain dan tidak ada peluang lagi untuk melayani di tempat kalian sekarang ini. Seperti saya dulu di Timber Camp, kami juga ada fellowship, dan setelah Tuhan panggil, saya meninggal tempat itu dan tidak ke sana lagi. Tapi setelah menggunakan waktu di situ untuk menjadi saksi Kristus kepada semua orang yang kenalan saya di situ, sampai kepada manajer dan juga kepada general manager, dan juga melayani Tuhan dengan bersaksi kepada orang lain di situ, karena banyak peluang. Karena saya percaya pada masa itu semua orang Kristen harus melayani Tuhan. Tidak semestinya pergi full time. Saya pikir pada masa itu inilah pekerjaan kita, melayani di mana kita berada. Waktu saya pulang di kampung menjadi deacon, melayani Tuhan di situ, balik camp, dan juga kami ada fellowship. Malam hari 3 kami lakukan fellowship, itu masa yang ada pada kami. Karena di Timber Camp hari Minggu kerja juga, mungkin sama di offshore, tetapi itulah malam hari 3 kami ada masa. Jadi setelah saya pindah situ, tidak ada peluang kesempatan pergi sana lagi, karena kita telah berpindah. So itu juga kalian ada kesempatan peluang di tempat Anda bekerja sekarang, kalau sudah dipindah ataupun promotion ke tempat lain, jadi manajer tempat lain, dan disitulah ada peluang lagi, tapi di sini tidak ada lagi. Dan tidak kira kalau sesudah kita meninggal dunia memang langsung tidak ada kesempatan. So itu dikatakan malam. Tetapi semua kita diberi peluang kesempatan. Saya ulangi sebelum kita berakhir, yang pertama, Tuhan Allah kita pencipta, kita mau mengenal Dia. There is only one true God, Jesus Christ. The Almighty God. Dari Genesis sampai Wahyu, Yesus Kristus adalah Allah itu. Dan yang kedua, Dia mau kita diberkati keselamatan jiwa kita. Dan yang ketiga, Dia beri kita peluang kesempatan melalui Tuhan. Apapun pekerjaan kita, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, support pelayanan Tuhan, support hamba Tuhan, dan juga bersaksi pada Kristus, membawa orang datang kepada Tuhan, winning soul for Christ, beri dorongan. Apa yang kita lakukan pada Tuhan? Berdoa untuk pelayanan Tuhan. Apa yang kita lakukan, Tuhan catat semuanya, Tuhan ingat.
pada suatu hari kelak kita akan menerima upah kita. Nah, inilah 3 aspek yang saya ingin memberi dorongan kepada kita pada kali ini supaya kita mengerti 3 aspek ini. Dan sampai di sini firman Tuhan untuk kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati semua dengan anugerah dan kasih-Nya dan penyertaan Roh Kudus. Immanuel, Tuhan sertai kita semua. Shalom. Kembali kepada MC kita yang mengendalikan acara. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan atas peluang kesempatan sharing firman Tuhan dengan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya bakti dalam doa singkat memberkati kalian dengan doa. Bapa, di nama Tuhan Yesus Kristus, saya berkati, saya berdoa untuk saudariku Tuhan yang bekerja di Australia offshore. Engkau, the earth is the Lord and the fullness thereof. Meskipun mereka di lautan belantara Tuhan, Engkau ada di mana-mana. Karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu. Lord, berkati mereka, pelindungan daripada Tuhan, command your angels surrounding, protecting them, Lord. Tempat mereka diam, tempat mereka bekerja, utus mereka kudus Tuhan, menjaga mereka Tuhan. Teguhkan iman setiap mereka Tuhan, dengan personal life mereka sebagai orang percaya. Tuhan terus bekerja dalam kehidupan mereka. Terima kasih, berkati masa depan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Oke, shalom. Saya bagi kepada MC. Oke, terima kasih Pastor atas sharing sebentar tadi. Jadi seperti yang kita dalam message kita, kalau ada perkara doa daripada mana-mana location, daripada E11, C3, KKG dan juga B11, sila nyatakan dalam kita punya chat room. Sebelum saya memanggil Pastor Matthew untuk bawa kita dalam doa penutupan, mari kita ambil gambar dulu sebagai kenangan, bolehkah kawan-kawan? Mana obat dia? Hah? Ya Pak, mari kita berkumpul dulu ke dekat dalam kamera. Kalau mau pergi surga dekat-dekat dengan kamera dalam cakap. Macam saya ambil kan? Screenshot kan? Oke, SC3 ready, KKG ready, Chris Diana ready, Pastor Leonard ready. Masih kalau Pastor JC membuka kamera pun boleh. E11 ready, B11 ready. Oh, betul. Bukan tepuk sekali, bagi kamera di sana. Bukan tepuk tangan. Yang di-take kau pun motion dekat siap. Ya kak? Yang di-take Aku lari. dekat siap. Cepat di kamera. Nampak Morris. Gimana? Nampak Morris ya. Sini je. Tengah sini je. Tekan screen. Okey. Yes. Sampai dah. Ya Pak. Kemarin dulu nanti saya masuk kan. Oke, semua ready? 1, 2, 3, senyum. Masih ingat kah? Balik sekali. Panggil lagi. Saya kira. Oke. 1, 2, 3. Saya ingat lagi. Jona. Enggak. Dia Pak. Oke. Fuck. Sorry. Kan sudah dia. Oke, lagi sekali. Lagi. Ke belakang. Teman. Tiga. Oke. Masih ya. Sebentar aja. Sang. Namanya Oh, sip. Testing. 1, 2, 3.
Itu siapa tuh? Agi ya? MC kami gambar ke MC. Joshua. Ada tadi masuk kejap. Oke, sekali lagi ya sebelum kita berdoa, saya ingin mengambil kesempatan untuk ucapkan selamat malam, salam. Terima kasih kepada Pastor Leonard yang berpeluang untuk bermalam ini menyegarkan kami, menguatkan kami dengan firman Tuhan, dengan pelayanan ini. Dan saya juga percaya dengan kesempatan ini bukan satu ataupun bukan pertama kali kita akan bergabung di sini. Mungkin pada pada minggu ataupun pada bulan mendatang kita juga akan menjemput pastor-pastor yang ada di luar sana untuk menyampaikan pelayanan seperti apa yang Pastor Linet buat pada malam ini. Kami sekali lagi, saya mewakili gereja yang ada di B11 mengucapkan terima kasih banyak. Kiranya Tuhan memberkati Pastor Linet dengan sekeluarga. Juga kepada gereja Tuhan yang ada di NC3, di Kumang, yang ada di darat, di Iko Wanwana. Tuhan memberkati. Saya percaya pada masa akan datang lebih ramai lagi kawan-kawan kita, teman-teman kita dapat bersama-sama dalam pelayanan ini. Dan inilah doa kami, inilah pengharapan kami, bukan setakat kita menjadi orang Kristen di gereja, menjadi orang Kristen yang ada di gereja. Harapan kami dan doa, mohon Pastor Linet mendoakan kami agar sentiasa menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam dimanapun kami berada dengan pekerjaan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, dengan pertolongan yang daripada Tuhan, pimpinan yang daripada Tuhan. Maka amanat agung, amanat Tuhan, pergi memberitakan kebenaran Tuhan, memberitakan Injil kasih Tuhan, dan inilah yang kami rindukan, yang kami doakan. Terima kasih Pastor, kiranya memberkati. Sebelum kita menutup ibadah kita pada malam ini, mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami di surga, kami sekali lagi terima kasih lagi Tuhan. Engkau iriang hari Roh Kudus malam tu kami kak ngujuang pengawal kami, gempuruk kami. Engkau sampai kami bersampai malam tu Tuhan. Meri terima kasih laban kami uliah bergempuang malam tu. Nyembah muji lalu mesai ke nama Tuhan. Terima kasih udah nganjuang Pastor Linet, ngedatai jaku ajar, ngeriang ke pengarap kami, penemu kami, awak kami lebih rindu, lebih agi ke belajar jaku Tuhan. Hari jaku Tuhan yang udah diberitakan, dipansut ke ya Tuhan malam tu. Kami bersampai, awakkah kami Tuhan nyawut nama utai udah di khotbah ataupun nama utai udah dipelajar kami malam tu. Kami bersampai Tuhan. Beri kami penemu di dalam, beri kami pengerian Tuhan. Tajak pun kami bertasik, Tuhan Nuan nemu. Nuan udah ngangau, udah milih kami. Jadi perengkan Nuan, nampak berkat. Awak kami boleh bermain, awak kami boleh jago, boleh memberitakan Injil. Lagi orang bukai maka. Terima kasih Tuhan dah nulung nyawut kami hari pun sampai ke penghujung. Pengawak gempuruk kami malam tu. Kami bersampai Tuhan malam tu. Engkau bisik pala kami. Ikan ngau dalam gempuruk tu. Ngasai ke diri bisik penusah. Bisik pengelemi. Tuhan nak untuk gerai. Aku bersampai dalam nama alapai anak Roh Kudus. Tuhan, Nuan muai, Nuan angkat Tuhan. Semua utaikan kemedias tubuh kami, perengkau tubuh kami. Engkau bisik yang akan ditinggal penusah. Tuhan, kami bersampai malam tu. Awak kan Tuhan beri mengagam, beri pengerian. Terima kasih Tuhan. Udah ngiring kami. Hari pun sampai ke penghujung pengawal kami malam tu. Kami nyerah Tuhan malam mencari kami. Dia ke pulai, ke darat, pergilah Tuhan kena. Buat Tuhan, Nuan ngiring sedak ya.
pulai ngau selamat datai bertemu ngau bala menjadi apa inai saya. Lalu berkat ke platform nur kami gawa Tuhan. Kami bersampi awak ke Tuhan. Nuan mereka kami pengerian, mereka kami bertemu di dalam. Lalu kami ngerjap awak kami pak atas platform tu Tuhan. Kami megah bersampi Tuhan dengan peninduk kami. Tuhan Nuan berkat. Sampai kau ngagai bala menjadi apa inai kami yang kami bisik berdarat din Tuhan. Bala anak kami yang kami sekolah. Tuhan Nuan berkat kesedak ya Tuhan. Mereka penemu, mereka melani ngagai sedak ya. Berkat ke apa inai kami, bala menjadi kami. Ya ke gawak megak Tuhan. Baik bagi ini nur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih apa, terima kasih Roh Kudus. Kami sampai kami Tuhan. Kami minta semua sampai itu. Seminak dalam nama Allah Pak, Anak, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi kebanyakan kita pada malam ini sampai di sini saja. Terima kasih kepada kawan-kawan daripada C3, Bishop Belas pula. I11, Umang, Sis Diana, Pastor Jesse dan juga Kecil Menon. Kerajaan kita pada malam ini. Semoga Tuhan berkati dan sampai kita jumpa lagi pada event kita yang untuk itu perform yang seterusnya. Shalom Kristus semua. Lambaikan tangan. Haleluya.